Nah, kita masih ternyata malam hari ini melanjutkan materi kita, tema kita untuk bulan ini. Kita menjelajahi khazanah-khazanah dari era kuno Barat, dari era Yunani Romawi. Kita masih ada di sana. Setelah awal bulan kita belajar tentang Hippocrates. Kemudian minggu lalu kita belajar tentang sang sofis Protagoras. Malam hari ini kita ketemu beliau. Beliau ini tokoh dari aliran Stoik atau Stoikisme yang dulu pernah kita bahas. Termasuk salah satu tokoh besarnya juga pernah kita bahas, yaitu Marcus Aurelius. Malam hari ini kita bahas tokoh yang lain, yaitu Seneca. Minggu depan juga kita bahas juga tokoh Stoik yang lain, yaitu Cicero. Ini dua orang tokoh Stoik dari era Romawi. Mengapa saya angkat dua orang ini? Karena khazanah-khazanah Stoikisme itu rasanya lebih nyambung dengan pandangan hidup kita yang orang-orang timur ini. Banyak kebijaksanaan Stoik itu klop sesuai dengan wawasan-wawasan ketimuran. Ini silahkan nanti teman-teman menjelajahi, meneliti. Ada banyak pandangan-pandangan Stoik itu yang menariknya selaras. Makanya wacana-wacana Stoik itu rasanya kok nyambung ya dengan kita. Nah, kita angkat kemudian tokoh-tokohnya untuk biar kita sadar bahwa hikmah itu, kebaikan, kebenaran, kebijaksanaan itu ada di mana-mana. Kita harus terbuka, tidak tertutup, tidak merasa bahwa kitalah yang paling benar, kitalah yang paling baik. Ternyata di mana-mana, bahkan termasuk dari Barat yang sering kita kritik, bahkan dari Barat yang masa lalu, kita menemukan banyak sekali hikmah-hikmah, kebenaran-kebenaran. Jadi paling tidak pelajaran utamanya adalah mari tidak menutup diri. Ya tentu saja hikmah-hikmah itu kita kontekstualkan, kita sesuaikan, kita cocokkan dengan kondisi hidup kita masing-masing. Yon, ndak pasti kemudian semuanya persis pas, cocok untuk hidup kita, ya ndak begitu. Kita makhluk yang berakal tentunya bisa mengadaptasi, menyesuaikan. Kadang-kadang kan kita itu begitu, kalau ada orang menasihati apa, kemudian ada yang 100% percaya, ada yang 100% membantah. Yang 100% percaya itu juga tidak bagus karena tidak kritis. Pasti dari ide-ide, gagasan-gagasan yang sangat luas, itu ya ada yang cocok kandungannya, ada yang tidak cocok. Pikirannya Seneca ini nanti mungkin banyak yang cocok, tapi pasti ada juga yang tidak sesuai, tidak relevan. Jadi yo 100% diterima tidak bijaksana, 100% ditolak juga tidak bijaksana, karena nanti kita bisa jadi kehilangan khazanah-khazanah penting. Atau kita sombong, saya mikir sendiri, mencari kebenaran sendiri, bisa kok Pak. Iya, insya Allah bisa, wong kita memang punya akal budi yang dianugerahkan oleh Allah. Tapi kan jangan sampai kita berpikir sendiri, ternyata hasilnya ya tidak jauh-jauh dari gagasan-gagasan mereka. Akhirnya ya cuma muter saja, yang dulu disampaikan mereka, kita sampaikan lagi. Karena kita tidak belajar sebelumnya. Kalau kita belajar sebelumnya dari gagasan-gagasan tokoh-tokoh besar yang kita angkat ini, mungkin hari ini kita sudah bisa punya ide baru yang lebih original, lebih bijaksana, lebih nyambung dengan situasi hari ini. Karena mengembangkan dari yang sudah mereka sampaikan. Tapi kalau kita anti sama sekali mereka, kemudian nekat mikir sendiri, ya insya Allah juga bisa. Tapi
Siapa tahu hasilnya hanya ngulang saja apa yang mereka sampaikan. Apalagi yang hanya percaya 100%. Nah, jadi mikirnya kalau bahasa filsafat itu ya yang kritis. Orang kritis itu ya tidak, kalau ada apa-apa tidak selalu dipercaya 100%, tidak juga ditolak 100%, tapi diuji dulu. Baik, bismillah, kita mulai nggih. Mungkin sedikit pengantar tadi membuat teman-teman sekarang sudah siap untuk masuk ke materinya. Jadi tokoh kita malam hari ini dikenal dengan nama Seneca. Ini Seneca ini nama panggilannya, nama lengkap beliau Lucius Annaeus Seneca. Kadang-kadang orang menyebutnya Young Seneca atau Seneca yang muda, karena ayah beliau juga namanya Seneca. Jadi Seneca tua, Seneca yang muda. Ayah beliau juga orang terpandang. Bahkan nanti beberapa anggota keluarga beliau juga tokoh besar. Kakak laki-laki beliau namanya Gallio. Gallio ini senator dan juga filosof yang terkenal. Beliau juga punya ponakan namanya Lucan. Lucan ini penyair besar Romawi. Jadi memang dari keluarga orang-orang besar, orang-orang pinter Seneca ini. Beliau ini filosof, ya, sastrawan, dramawan, ahli drama, juga negarawan. Kalau yang tentang drama ini beliau dikenal sangat pintar membuat cerita-cerita yang sifatnya tragedi. Jadi gaya penyampaian beliau ini dikenal dengan gaya satir. Makanya beliau sering diasosiasikan, mungkin beliau ini terpengaruh satu aliran dalam filsafat yang namanya sinisme, yang dulu pernah kita bahas lewat Diogenes dan kawan-kawan. Nah, Seneca ini lahirnya di Cordoba. Teman-teman mestinya pernah dengar ya nama Cordoba ini. Cordoba itu satu kota di Andalusia, Spanyol. Ini kota yang terpadat ketiga katanya. Karena yang paling padat itu Sevilla, kemudian Malaga. Yang nanti dari Cordoba ini, teman-teman yang membaca sejarah Islam nanti akan tahu bahwa Cordoba ini nanti akan jadi ibu kota kekhalifahannya Bani Umayyah saat Spanyol ditaklukkan oleh umat Islam. Karena sebelumnya daerah Cordoba ini memang tempatnya pemukiman orang-orang Romawi. Jadi makanya Seneca lahir di situ. Nanti ketika Spanyol ditaklukkan oleh umat Islam, Cordoba jadi pusat kekhalifahan Bani Umayyah. Yang dari situ muncul juga tokoh-tokoh besar. Teman-teman pasti masih ingat ada Ibnu Rus, ada Ibnu Hazm, ada siapa lagi? Abu Qasim Az-Zahrawi. Abu Qasim Az-Zahrawi ini dokter ahli bedah. Dia dikenal sebagai bapaknya ilmu bedah. Kalau Ibnu Hazm ini tokoh dikenal dalam fikih sebagai tokoh dari mazhab Zahiriyah. Tapi beliau ini ahli sejarah, ahli hukum, ahli filsafat, ahli kalam. Bahkan beliau juga dikenal sebagai bapak perbandingan agama. Apalagi Ibnu Rus, teman-teman pasti sudah hafal dengan tokoh ini. Beberapa kali kita kaji dalam ngaji filsafat. Nah, dari tempat yang sama inilah dulunya lahir tokoh kita, Seneca. Orang pinter, filosof, cuma karena mungkin naskah-naskah dramanya yang isinya tragedi dan sinis itu dianggap menyinggung kerajaan saat itu,
pada saat kaisarnya Claudius, beliau ini hidupnya diasingkan. Tapi kemudian ya kerajaan ngerti eman-eman orang sepinter ini, sepotensial ini kok diasingkan, terus dipanggil lagi. Saat dipanggil, beliau ini diminta untuk mengajar jadi guru privatnya Nero. Nero ini kaisar Romawi selanjutnya. Dan pada zamannya Nero jadi kaisar, Seneca ini diangkat jadi penasehat. Tapi hanya bertahan 5 tahun. Karena setelah itu beliau Seneca ini difitnah, dituduh terlibat konspirasi untuk membunuh Nero. Akhirnya dia dihukum mati, dipaksa untuk bunuh diri. Ternyata nasibnya mirip-mirip ya dengan tokoh-tokoh sebelumnya yang kita bahas malam hari ini. Orang-orang pinter, orang-orang yang kontribusinya besar dalam sejarah itu sering mengalami nasib yang tragis. Seperti Seneca ini, beliau dipaksa di akhir hidupnya untuk bunuh diri. Tapi gagasan-gagasan beliau hingga saat ini masih banyak kita temukan. Bahkan nanti kita lihat ya, banyak sekali pikiran-pikirannya Seneca ini ternyata itulah yang selama ini kita pedomani sebagai kebenaran dan kebaikan. Jadi saya tidak akan menyatakan bahwa gagasan-gagasan Seneca itu untuk hari ini adalah gagasan-gagasan yang sama sekali baru atau sama sekali asing. Nah, insya Allah nanti banyak diantaranya yang teman-teman sudah paham. Dan mungkin malam hari ini teman-teman pernyataannya adalah, oh ternyata sejak zaman Seneca kebijaksanaan seperti ini sudah dikenal. Nah mungkin itu sumbangan besar dari kajian kita malam hari ini.